keuangan dong. Boros sih. Tergantung. Boros. Aku fleksibel. Yang ngatur keuangan sih. Sebenarnya kalau dibilang boros, nggak boros-boros banget sih. Dibilang bisa ngatur keuangan juga nggak terlalu ya. Ada kalanya gue boros buat self reward, ada kalanya gue ngatur ruangan kalau lagi rungkat. Dulu boros, sekarang gue mencoba untuk mengatur keuangan. Kalau dibilang boros, nggak boros-boros banget. Tapi nggak ngatur keuangan juga, nggak sampai yang nyatetin pengeluaran atau pemasukan. Masuknya ke boros ya, suka belanja. Tapi lebih ke makanan sih. Kalau di makan boros. Kalau di barang lain agak sedikit ngatur dikit. Fleksibelnya ya tergantung keadaan aja sih kok. Jadi kalau misalkan lagi banyak ke pengeluarannya ya wes boros lah ya. Tapi lebih duluan kebutuhan sih biasanya. Jadi kebutuhan dulu baru ya sisanya adalah dibajetin buat foya-foya. Soalnya aku paling nggak bisa ngeliat barang lucu. Kalau sekalinya ada yang menurut aku lucu pasti aku beli. Ngatur keuangan gue. Sangat ngatur keuangan. Pada zaman itu. Sekarang lagi boros-boros ya karena emang lagi kena imbasnya. Cuman kalau dibilang gue ngatur keuangan, gue bisa dibilang manajemennya bagus. Gue tipikal yang anti boros-boros ya. Gue tuh suka banget ngatur keuangan. Gue tuh orangnya bahkan bisa dibilang bukan irit lagi, pelit. Jadi kalau misalnya gaji UMR, kalau bisa tuh UMR nggak bakal gue pakai tuh sebulan. Perlu dong. Perlu banget dong bro. Perlu menurut gue. Perlu ya? Perlu menabung. Nabung itu menurut gue perlu sih, perlu banget. Wah, perlu banget. Jelas perlu gitu. Perlu banget. Perlu banget. Sangat perlu. Kalau menurut gue perlu banget karena kita harus investasi buat masa depan. Perlu karena suka ada dana darurat ya, kayak dadakan pengen apa gitu. Karena kalau misalnya kita ada di keadaan mendesak, misalnya jadi kita bisa memakai uang tabungan itu. Tanpa menabung tuh kita nggak bakal bisa kaya, nggak bisa beli Audi gitu. Soalnya kadang ada titik di mana kita butuh sesuatu, terus kalau nggak punya savings gimana? Jadi in case ada sesuatu yang terjadi kan kita seenggaknya ada pegangan ya. Karena kan kita juga perlu dana darurat juga, menabung buat apa yang kita tuju. Ya perlu menabung biar bisa beli rumah buat gue. Soalnya kalau nggak ditabung, duitnya keluar terus. Jadi kayak gimana lo besok menikah ya kan? Itu buat biaya-biaya yang urgent ya. Misalkan kita lagi butuh sesuatu yang mendadak, ada tabungan, itu lumayan ngebantu sih gitu. Ya perlu lah. Perlu banget menabung. Karena apa? Kita itu sebagai manusia nggak tahu nanti ada musibah atau apa. Kalau misalkan ada temen, bisa pinjam ke temen. Kalau nggak ada, ya udah lu PR kagak ada uang. Jadi menurut gua menabung itu penting. Modal kehidupan, modal yang lebih gede gitu. Contohnya nikah, beli rumah, mobil gitu-gitu sih. Kalau gue untuk sekarang ya, gue pengen menikah dulu sih kayaknya. Cai. Sama cowok yang mana? Woi jangan dong, cewek lah, pacar gue lah. Ada buat healing. Ada kecil-kecilan. Buat merit. Buat nikah sih. Nggak ada sih, cuma nabung buat biar ada duit aja. Tiap kali kalau mau apa, BM apa ada duitnya aja. Buat liburan sih lebih tepatnya. Liburan keliling Indonesia. Beli rumah sih, karena sejauh ini rumah yang masih jadi prioritas. Buat nikah sih, buat masa depan lah. Buat DP rumah kali ya, gitu. Terdekat ini nabung, gue mau ganti HP terus buka usaha. Bangun rumah. Bangun rumah. Salah ngomong. Kalau gue goal gue sekarang sih gue pengen nabung buat gue beli rumah. Gue nabung buat cabut ke Australia bro. Kita mengadu nasib di sana untuk metik anggur sama nyuntikin pohon pisang. Kalau menurut aku sih ya kita dahuluin dulu kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan
emang benar-benar itu yang ada tiap bulannya, pengeluaran udah tetap tiap bulan, ya itu dulu lah, baru kayak tadi aku budgetin lagi untuk sisanya. Lebih ke apa dulu yang lo butuh, baru apa yang lo pengen sih. Mungkin kalau sekarang ya bayar dulu yang perlu dulu, ya sisanya ya nabung sih. Kalau aku personally dari income yang masuk biasanya aku kayak dibagi dua, 50%, 50%. Jadi 50-nya buat savings, 50-nya buat foya-foya. Gampang aja sih bro, kayak maksudnya lo makan kalau misalnya ke kantor atau lo pergi nongkrong bawa bekal. Jadi teman-teman lo kalau ngajak ke Burger King, makan di Pizza Hut atau apapun itu, lo bawa bekal dari rumah. Nyokap lo masak sayur asem, lo bawa sayur asem. Nyokap lo masak ikan tongkol, lo bawa ikan tongkol. Jadi kemanapun nongkrong lu bawa bekal. Gitu aja sih tipsnya bro. Kalau ngatur keuangan yang balik harusnya nyatet sih ya, nyatet pengeluaran sama pemasukan, pengeluarannya buat apa aja, di mana aja. Terus kalau selama ini kan aku nggak nyatet, akhirnya aku pakai pos-pos gitu sih, kayak misalnya nyisihin segini berapa persen buat makan berapa persen, motor berapa persen, terus jalan-jalan berapa persen gitu-gitu sih akhirnya. Sisihin aja sekitar 20% dari pendapatan lu, menurut gue sih. Sisihin 20% dari pendapatan lu untuk biaya-biaya tak terduga tadi ya. Kalau bisa, beda rekening. Itu sih ya. Sebenarnya ini beda-beda sih tiap orang. Cuma kalau gue sendiri, gue sekarang punya 2 rekening. Misal nih kalau budak corporate kayak gue baru gajian, itu pasti gue pisahin dulu mana yang bakal gue tabung, mana yang bakal gue irit-irit buat gue hidup di bulan tersebut. Kalau gue bakal atur sisa-sisanya, misalnya gue ada buat keluar belanja atau misalnya buat ngatur keuangan gue pisah-pisahin sih tabungannya. Kalau gue sih ya, pokoknya kalau seandainya gue setiap gajian nih, pokoknya langsung gue sisihin tuh mana yang buat tabungan, mana yang buat keperluan gue pribadi gitu. Cara ngaturnya ya normal-normal aja dan seperti biasanya ya orang-orang. Kalian list apa yang mau kalian beli, terus abis itu dilihat penting atau nggak pentingnya. Kayak ini paling penting, ini B aja atau bisa di bulan-bulan berikutnya supaya tiap bulannya nggak makin bengkak gitu. Sebenarnya saya bukan sebagai orang yang pintar nabung, cuman ya diplot-plotin aja tiap bulan nih, misalnya berapa persen untuk keperluan, terus kebutuhan, terus kemauan, apalagi cewek kan. Kalau gue dulu tuh, gue bukan dulu sih, gue ada juga catatan gitu yang persenan-persenan, kebutuhan-kebutuhan. Savingnya berapa, pengeluarannya berapa, buat nongkrong berapa, buat ini apa berapa. Itu tuh mempengaruhi. Itu ada. Dulu gua mempraktekkan itu setelah negara api menyerang. Wah. Buat apa ya? Bingung aja, bingung. 1M buat apa? Iya, jiwa-jiwa miskin gue anjir. Pokoknya gue langsung nikah, beli rumah, udah itulah. Iya. Ini adalah cita-cita gue bro. Untuk duit, enggak, cita-cita gue ini adalah mengembangkan duit 1M. Nah, jadi duit 1M-nya bakal gue bangun untuk pendidikan Indonesia. Jadi gue bakal bangun sekolah dan juga tempat ibadah di tempat-tempat terpencil untuk Indonesia yang lebih pintar. Gitu bro. Yang pertama yang jelas, itu dulu bayar buat bangun rumah dulu. Kalau misalnya sisa, yang paling buka usaha. 1 miliar buat beli rumah lah. Beberapa ditabung. Oh, kalau langsung 1M gue beli rumah. Habis dong. Habis. Ya kan habis tapi bentuknya ada rumah. Beli rumah langsung, gas. Gue pastinya mau beli barang-barang mewah yang nggak pernah gue bayangin buat bisa gue beli. Contohnya gue mau beli mobil pastinya. Mau beli tas yang merek-merek yang nggak bisa gue kebayangin tuh buat beli, tiba-tiba bisa beli. Kalau di depan muka gue sentuh dulu, abis itu gue masukin ke rekening, terus gue invest di saham. Ini aku pengen jadi, ya salah satu cita-citanya adalah jadi ibu kos.
Iya, ibu kos. Jadi selain kos-kosan juga pengen investasi juga. Ya gue kali lipatin. Minta lagi lebihan lah. 1M tuh nggak cukup. Udah pasti buat sumbangin 2 juta. Sumbangin 2 juta.